Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hanum Salsabila dengan NIM 20201880042. Sebelumnya yang terhormat dosen pembimbing saya yaitu Dr. Musa Gufron MMR serta jajaran penguji ujian Skills Lab Metodologi Penelitian Blok 17. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selanjutnya saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pemanfaatan Sistem Aplikasi JKN Mobile terhadap kepuasan peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Pungging, Kabupaten Mojokerto. Pada pendahuluan, yaitu latar belakangnya ialah kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat pada saat ini. Maka kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar berdasarkan yang dikutip pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2009. Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN adalah program jaminan perlindungan kesehatan di mana pesertanya mendapatkan manfaat pemeliharaan, kesehatan, serta perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Pada kutipan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2022, Mobile JKN merupakan salah satu kanal layanan tanpa tatap muka berbasis digital untuk memfasilitasi peserta dalam mendapatkan informasi dan layanan administrasi kepesertaan yang berkaitan dengan program jaminan kesehatan nasional. Aplikasi JKN Mobile ini sudah dikembangkan dengan baik. Namun, di daerah terpencil seperti Kabupaten Mojokerto, belum diketahui pasti berapa jumlah pengguna aplikasi Mobile JKN hingga sekarang. Maka dari itu, untuk mengembangkan pelayanan aplikasi ini diperlukan penilaian dari kepuasan pasien terhadap pelayanan aplikasi mobile ini. Untuk mengembangkan aplikasi ini selanjutnya dapat dimanfaatkan lebih baik lagi. Selanjutnya pada rumusan masalah bagaimana tingkat pemanfaatan aplikasi JKN Mobile terhadap peserta jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Pungging Kabupaten Mojokerto. Yang kedua, bagaimana tingkat kepuasan peserta jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Pungging Kabupaten Mojokerto terhadap pelayanan sistem aplikasi Mobile JKN di tahun 2023. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat kepuasan peserta jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Pungging, Kabupaten Mojokerto dengan adanya pelayanan sistem aplikasi Mobile JKN di tahun 2023. Tujuan penelitian pada tujuan khusus yaitu mengetahui tingkat pemanfaatan aplikasi Mobile JKN terhadap peserta jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Pungging, Kabupaten Mojokerto. Yang kedua, yaitu mengetahui tingkat kepuasan peserta jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Pungging, Kabupaten Mojokerto terhadap pelayanan sistem aplikasi Mobile JKN di tahun 2023. Manfaat penelitian pada teoritisnya diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian dengan variabel yang berbeda serta bisa memperbaiki sistem aplikasi mobile JKN untuk kedepannya agar dapat bisa dimanfaatkan lebih maksimal lagi. Manfaat praktis bila hasil penelitian ini terbukti diharapkan dapat menjadi masukan bagi BPJS Kesehatan Kabupaten Mojokerto dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pada aplikasi kepesertaan BPJS untuk meningkatkan kepuasan peserta dalam pemanfaatan aplikasi mobile JKN. Tinjauan pustaka yang pertama untuk rencana strategis kesehatan Republik Indonesia, upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan setiap warga dengan rencana strategis Kementerian Kesehatan, yaitu dengan pelayanan kesehatan meliputi program jaminan kesehatan nasional di mana untuk memberikan jaminan kesehatan secara inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia untuk hidup sehat, produktif, dan sejahtera.
Nah, aplikasi mobile JKN ialah karena layanan yang tidak memerlukan tatap muka secara langsung dan berbasis digital untuk memfasilitasi peserta dalam pelayanan kesehatan ini berlangsung. Di mana untuk meningkatkan pelayanan aplikasi mobile JKN diperlukan penilaian dari pengguna itu sendiri oleh para masyarakat yang mengikuti kepesertaan jaminan kesehatan nasional di mana kepuasan mereka digunakan untuk mengembangkan aplikasi membacakan ini agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dan didapatkan hasil yang baik, di mana kepuasan ini diperlukan karena kepuasan itu sendiri merupakan tingkatan pada suatu keadaan di mana seseorang dapat menyatakan hasil perbandingan atas kinerja sebuah produk, terutama jasa, yang didapatkan serta yang diharapkan. Kemudian apa saja faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien? Yaitu yang pertama ada kompetensi, pendanaan, lingkungan, sistem, seperti aplikasi membacakan itu sendiri, dan lain-lain, juga hubungan antar manusia dan kenyamanan. Nyonya pada kerangka konseptual, yaitu runtutan pada rencana strategis kesehatan Kemenkes RI memiliki program JKN di mana program JKN ini memiliki sistem aplikasi JKN mobile yang perlu dinilai bagaimana sistem pelayanannya apakah sudah baik atau belum baik. Jadi diperlukan penilaian tingkat kepuasan oleh para penggunanya berdasarkan faktor-faktor yang dipengaruhi i- oleh eh, para penggunanya itu sendiri seperti kompetensi, pembiayaan, ambiensi, hubungan antar manusia, kenyamanan, serta waktu. Untuk yang dari faktor lainnya juga ada dari motivasi, loyalitas para pasien serta tenaga kesehatan itu sendiri, kepesertaan, serta pasien. Hipotesis penelitian pada H0 yaitu pemanfaatan sistem aplikasi mobile JKN ini tidak mempengaruhi tingkat kepuasan dari pasien dari mobile JKN. Kemudian H1-nya pemanfaatan sistem aplikasi mobile JKN mempengaruhi tingkat kepuasan pasien mobile JKN. Selanjutnya, pada metode penelitian, jenis dan rancangan penelitian, analitik observasional dengan cara cross-seksional dengan menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian yang dilakukan ini adalah seluruh pasien peserta jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Pungging, Mojokerto, pengguna sistem aplikasi mobile JKN. Besar sampel yang saya gunakan ialah dengan rumus sebagai berikut, yaitu besar populasi yang besar sampel terhitung terlalu besar atau lebih besar daripada besar populasi sama dengan besar sampel per 1 ditambah besar sampel yang terhitung terlalu besar dikurangi 1 per besar populasi yang diketahui. Untuk teknik pengambilan sampelnya yaitu random sampling, variabelnya pada variabel independen ialah sistem aplikasi mobile JKN, variabel dependennya ialah kepuasan pasien peserta jaminan kesehatan nasional pengguna sistem aplikasi mobile JKN. Instrumen yang saya gunakan ialah dengan menggunakan kuesioner, lokasinya pada Puskesmas Pungging Mojokerto, waktunya yaitu dari Desember pada tahun 2023 hingga Januari 2024. Definisi operasionalnya yaitu pada variabel independen ada pemanfaatan sistem aplikasi mobile JKN, di mana definisinya yaitu aplikasi mobile JKN ini merupakan aplikasi sistem asuransi kesehatan nasional menurut Kusnari dan Ritwandoko serta Pratama pada tahun 2021 dengan cara menggunakan lembar kuesioner yang diberikan pada responden, kriteria inklusi pada hasil pengukuran, yaitu penilaiannya satu apabila memanfaatkan sistem aplikasi mobile JKN dan dua apabila tidak memanfaatkan sistem aplikasi mobile JKN pada skala ordinal. Selanjutnya yaitu variabel dependen, yaitu tingkat kepuasan pasien berdasarkan pada standar JKN, di mana
Tingkatan pada suatu keadaan di mana seseorang itu dapat menyatakan hasil penilaian atas kinerja dari pemanfaatan sistem aplikasi mobil JKN. Cara pengukurannya dengan menggunakan nomor kuesioner yang diberikan kepada responden kriteria inklusi. Aplikasi pada hasil pengukurannya yaitu satu, pasien puas atas sistem aplikasi mobile JKN. Yang kedua, pasien cukup puas atas sistem aplikasi mobile JKN. Yang ketiga, pasien tidak puas atas sistem aplikasi mobile JKN pada skala ordinal. Selanjutnya, pada prosedur pengumpulan data, peneliti mengajukan kelayakan etik dan lain-lain pada komite etik dan mengurus perizinan serta pada bagian akademik, kemudian diserahkan ke Puskesmas Pungging, kemudian peneliti menyerahkan surat perizinan permohonan pengambilan data awal kepada Puskesmas, kemudian peneliti mengambil pengambilan data awal di Puskesmas. Selanjutnya, peneliti mendapatkan data serta informasi untuk data yang dibutuhkan dalam proses penelitian seperti jumlah peserta dan lain-lain, jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Punggi Mojokerto. Misalnya, peneliti menentukan populasi dan melanjutkan dengan menghitungkan sampel serta teknik sampling yang akan digunakan. Peneliti mempersiapkan instrumen, kemudian menentukan besar sampel sesuai teknik sampling yang sudah ditentukan sebelumnya, dan mulai berkomunikasi dengan responden sesuai dengan kriteria inklusinya. Kemudian, secara sistematis, peneliti memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan, serta langkah penelitian kepada setiap responden dan memberikan lembar persetujuan atau informed consent kepada responden penelitian untuk ditandatangani dan kuesioner diberikan dan dijelaskan cara pengisiannya, kemudian diberi waktu sekitar 30 menit dan dibantu untuk menjelaskan serta mendampingi responden dalam menjawab pertanyaan kuesioner yang mungkin kurang dipahami oleh responden. Setelah pengisian kuesioner selesai, peneliti akan memberikan insentif berupa souvenir sebagai ucapan terima kasih serta apresiasi dari peneliti. Kemudian peneliti mulai analisis data setelah pengumpulan data dari kuesioner dalam batas waktu yang sudah ditentukan, terkumpul, kemudian menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan serta apresiasi dari peneliti. Cara pengolahan serta analisis data, yaitu saya mengolahnya secara runtut dari penyuntingan, editing, pengodohan dengan coding, dan tabulasinya atau tabulating. Kemudian saya memulai dengan menganalisis data. Pertama-tama untuk analisis data univariat dapat disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi dan pada analisis data bivariat data uji bivariat menggunakan uji non-parametrik dengan uji korelasi koefisiensi serta kontingensi dikarenakan dalam penelitian ini, peneliti menganalisis variabel independen pemanfaatan sistem aplikasi Mobile CKN dengan menilai tingkat kepuasan pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional pengguna sistem aplikasi Mobile CKN. Baik, sekian presentasi saya atas proposal penelitian yang saya ajukan terhadap judul yang saya berikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.